Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Rina Armaini. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 8 Bandung. Saat ini saya ditemani oleh rekan saya, Bapak Sandiri Saripudin SPDI. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 8. Nah, Bapak Ibu, saya akan melaksanakan observasi atau supervisi akademik di kelas beliau. Selamat pagi Bapak. Pagi Bu. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Baik Bapak, saya ditugaskan untuk melaksanakan supervisi akademik di kelas Bapak. Nanti saya akan observasi. Sebelumnya mungkin sebelum kegiatan itu saya harus melaksanakan dulu percakapan para observasi. Baik. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Baik. Siap. Baik. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang akan Bapak lakukan di kelas? Baik, untuk di kelas 11 ini saya akan mengajarkan kepada mereka mengidentifikasi kebahasan dalam teks prosedur Bu, biar mereka paham. Karena dalam kebahasan ini mereka kadang-kadang tidak paham arti dan artikulasi tersebut gitu. Jadi di dalam teks prosedur banyak kebahasan yang harus kita bahas di kelas nanti begitu. Mungkin Ibu bisa kelas langsung. Iya, siap, mengidentifikasi kemudian menganalisis juga. Analisis juga, karena dengan mengidentifikasi tentu ada analisis yang harus mereka lakukan gitu. Baik. Kemudian area pengembangan yang ingin Bapak capai dari pembelajaran ini? Area yang dikembangkan di sini kami memberikan sumber literatur atau mengemukakan kebahasan dalam teks tersebut. Jadi mereka akan terbiasa ketika nantinya mengemukakan teks prosedur tersebut, karena di dalam bahasa tentu lebih sulit kalau kita tidak dipahami gitu Bu. Jadi pengetahuannya harus betul. Dan keterampilannya juga? Keterampilan juga kami akan dilihat dari segi praktek ketika mengerjakan tugasnya gitu. Baik. Nah, kira-kira Pak, untuk rancangan pembelajaran nih, model atau metode apa yang akan Bapak gunakan? Di sini ada problem listening. Tentu di sini ada problem listening, itu ada kelompok kerja juga, supaya anak-anak ada kerjasama, ada teamworknya dalam kebahasan ini Bu. Selain itu juga dalam kebahasan ini juga kami memberikan penerangan atau diskusi agar kecakapan atau kebahasan mereka lebih bagus lagi. Itu strateginya mungkin ya. Siap. Strateginya. Jadi metode atau mode pembelajarannya ada problem listening, strateginya itu merupa diskusi. Ya, betul. Siap. Kemudian Pak, kira-kira media pembelajaran apa yang akan Bapak gunakan? Baik, di sini ada Infocus. Kami juga memberikan materi berupa PowerPoint biar anak-anak itu dipelajari dulu, kami dipresentasikan, dan ada buku-buku lain atau sumber-sumber lain yang kami berikan kepada mereka, karena tidak mungkin satu sumber, dia satu sama lain bisa mengetahui karena ada perbedaan-perbedaan. Baik sekali ya Pak ya. Nah baik Pak, kira-kira kapan nih pelaksanaan pembelajarannya agar saya bisa nanti hadir di kelas? Untuk pembelajarannya itu di minggu depan Ibu, Insya Allah di hari Rabu, kalau tanggal sih belum tahu, di hari Rabu pada jam pertama sampai jam ketiga di kelas 11. Kelas 11 TKR 4. Siap. Baik, nanti saya akan hadir di sana. Mungkin Bapak nanti harus konfirmasi ulang, tapi saya lupa ya Pak. Baik, siap Ibu. Nanti saya akan hadir di sana untuk observasi, tidak akan mengganggu Bapak, hanya melihat saja. Nanti setelah itu mungkin nanti ada percakapan pasca observasi. Baik, selanjutnya setelah kegiatan observasi. Baik. Satu lagi mungkin Pak, apa yang Bapak dapatkan dari percakapan ini? Ya, pengetahuan tentang pembelajaran yang akan dilakukan ke depannya seperti apa. Yang pertama, karena dalam percakapan ini tentu penting bagi saya untuk mengetahuinya ke depannya, harus mereka direncanakan terlebih dahulu dari mulai tujuan pembelajarannya, literasinya. Karena dengan percakapan ini ilmu yang saya dapatkan untuk mereka juga dapat gitu. Jadi mudah untuk mereka pahami ke depannya. Alhamdulillah. Baik Pak Sandiri, saya akan akan melaksanakan observasi nanti pada saat Pak Sandiri mengajar di kelas. Baik, ditunggu.
Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Nanti sesi berikutnya adalah observasi di kelasnya Pak sendiri untuk melaksanakan atau mengamati jalannya pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini kalian? Baik, sebelum kita mulai silakan berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai kegiatan, lebih baiknya kita berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akan Bapak absen terlebih dahulu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kebahasan daripada teks prosedur. Beberapa minggu lalu, atau tepatnya di minggu lalu itu, kita sudah membahas daripada pengertian teks prosedur, struktur teks prosedur. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kebahasan teks prosedur. Ada kata kerja imperatif, ada pernyataan persuasif, ada kata kerja teknis, ada kata kerja konjungsi penjumlahan, dan deskripsi alat. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan membagi menjadi 10 kelompok. Silakan mencari temannya untuk menjadi 10 kelompok. Yuk, kelompok 1. Ya. Baik, kalian akan mengerjakan pengertian daripada kelompok 1, kata kerja imperatif. Ya, cari contoh dan pengertiannya. Mantap. Nah, kalian mencari definisi dari kata-kata ini. Seperti kelompok 1, kata kerja imperatif, definisinya apa, contohnya seperti apa. Yang kedua, pernyataan persuasif juga sama, definisinya apa, contohnya seperti apa, sampai dengan kelompok 5. Nanti perwakilan kalian akan ke depan menjelaskan tentang kata-kata dari ini. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Jadi memang banyak definisinya dari para ahli, jadi nggak satu. Kelompok 5, apanya? Boleh, sob. Satu pengertian dan contohnya seperti apa gitu. Silakan. Tinggal baca aja ya kalau iya. presentasi. Tinggal baca aja. Deskripsi alat, coba cari ada apa. Pengertian deskripsi alat. Iya. Karena kan kalau di lab kan harus tahu dulu. Contoh sama pengertian doang. Iya, nanti dijelaskan. Nanti kan itu dari berbagai sumber. Jadi cari di poin berapa, kelompok 3 berarti kata teknis ketika praktek apa aja langkah kerjanya. Teknisnya, pengertian dari teknis apa, contohnya ketika langkah-langkah di lab bisa itu masuk. Kan beberapa waktu lalu sudah dibahas, kalau ada teknisnya ada langkahnya kita praktek gitu. Ini silakan yang akan presentasi ke depan, yang sudah silakan, mangga. Sebutkan kelompoknya dan tugasnya bagian apa. Perkenalkan, saya dari kelompok 4.
perwakilan dari kelompok 4. Tugas saya di sini adalah mencari konjungsi penjumlahan. Pengertian dari konjungsi penjumlahan adalah kata penghubung yang digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih elemen dalam kalimat dengan tujuan untuk menambahkan informasi. Contoh konjungsi penjumlahan adalah dalam bahasa Indonesia termasuk dan serta dan juga, misalnya dalam kalimat saya membeli buku dan pensil. Kata dan berfungsi untuk menambahkan informasi tentang barang yang sudah dibeli. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Perkenalkan, nama saya Jaki Aryansyah dari kelompok 6. Kenapa teks tersebut digunakan dalam hal tersebut, dalam konteks apa, karena apa, dan bagaimana cara penggunaannya? Jelaskan. Kalau kata perintah bisa dipakai ke hewan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mendengarkan dan memberikan pertanyaan. Terima kasih. Baik, kita tarik kesimpulan. Jadi ketika membaca teks kebahasan dalam prosedur itu, kita harus tahu dulu fungsi dan tujuannya dari kata-kata atau dari poin-poin kelima poin, seperti kata kerja imperatif, pernyataan, persuasif, kata kerja teknis, konjungsi penjumlahan, dan deskripsi alat. Nah, ketika kita sudah mengetahui dari pengertian, kita tentu akan bisa mengerjakan sesuatu dengan baik. Ya, baik, sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Kita minggu depan kita akan membahas tentang teks prosedur kedua. Ya, terima kasih. Itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Rina dan Mbak Ari. Selamat siang. Alhamdulillah ya, kita sekarang sudah dalam kegiatan pendampingan individu yang ke-5 ini, dan saya juga mohon maaf Mbak Ari karena mengganggu waktunya di sini. Mudah-mudahan pendampingan individu ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, yang mana fokus dari pendampingan individu ini yaitu melakukan bimbingannya dari CGP, nanti melakukan bimbingan kepada PRI dalam bagaimana cara menyusun RPP atau modul ajar, dan juga dialog pasca observasi yang waktu itu observasinya telah dilaksanakan ya yang lalu. Nah, nanti CGP jadi menyampaikan tujuan percakapan dan hasil analisis dari observasi pembelajaran ke rekan sejawat, dan juga melakukan percakapan umpan baliknya, dan juga pengembangan dan perbaikan diri dari rekan sejawat. Maka saya kenalkan dulu, saya pengajar taktik, saya Ibu Lelin Fauziah. Maka selanjutnya untuk Bu Rina melakukan dialog untuk pasca. Siap. Terima kasih Bu Lelis atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Rina Armaini, saya adalah CGP Angkatan 10 dari SMK Negeri 8 Bandung. Hari ini tugas saya adalah untuk melakukan percakapan pasca observasi. Nah, ini hadir juga rekan saya yang kemarin di observasi ya Pak ya. Iya, betul. Ke kelas. Kita observasi waktu itu tanggal 26 Juli ya. 26. Ya, baik. Nah, kayak sebelum kita ke pertanyaan nih. Gimana nih rasanya Pak Rizky ya, Pak Rizky? Iya. Pak Rizky sendiri setelah kegiatan observasi kemarin. Ya, sebenarnya sih jadi satu, tentang yang keduanya nambah ilmu juga, karena kan baru diobservasi lagi sampai tahun udah lama memang sih, karena nambah ilmunya, pertama yang keduanya bisa berkomunikasi langsung dengan rekan-rekan gitu sih. Ya.
Terus ketika observasi gimana nih? Ketika di kelas gitu, ada tidak misalnya Pak Rifki sendiri ya yang merasa misalnya ada tidak hal yang kurang atau misalnya ada tidak hal yang harus Pak Rifki apa ya kemarin lupa atau bagaimana? Mungkin terima kasih Bu untuk hal yang kurang memang semua rekan-rekan saya sendiri pasti ada yang kurangnya, pasti ada yang lupa, tapi menghadapi cara lupa ini untuk meningkatkan di minggu kedepannya. Jadi membaca agenda yang hari ini yang akan ditulis hari ini untuk diagendakan di minggu yang akan datang. Jadi materi yang hari ini lupa akan dibahas lagi di minggu yang akan datang. Tetapi dengan konsekuensinya materinya harus lengkap. Kalau sebagai sumber juga sih Bu kalau saya. Dan keduanya observasi kembali ke peserta didik, itu observasi persiapan untuk materi ke depan seperti apa. Baik, kita akan kilas balik ya ke waktu pra observasi dulu ya. Waktu itu kan Pak Rifki mengidentifikasi kebahasaan dan mengaji kebahasaan teks prosedur ya, gitu ya, betul. Tujuan pembelajarannya, kemudian tujuannya area pengembangan yang ingin Pak Rifki hendak capai adalah bagaimana menanamkan pengetahuan kebahasaan ya dalam teks prosedur dan keterampilan dalam menggunakan baik lisan maupun tulisan gitu ya. Betul. Nah, dari area pengembangan itu ada tidak yang belum tercapai? Pasti ada sih Bu, dari beberapa konten anak-anak pasti ada yang belum tercapai dari segi kebahasaannya, karena mereka ketika diobservasi masih ada yang kurang 10%-nya itu yang harus kita perbaiki. Karena tanpa kita perbaiki mereka akan salah juga. Kemarin alhamdulillah setelah diobservasi beberapa kali diperbaiki dan dikonten ulang, alhamdulillah mereka baik. Jadi tidak ada yang kurang sama sekali. Hanya saja memang kekurangannya dari ketidakhadiran peserta didik itu sendiri sih yang ada yang tidak hadir. Yang tidak hadir itu yang mungkin jadi permasalahan itu sendiri gitu. Tapi di pertemuan berikutnya mereka ada susulan untuk mempelajari. Tapi Pak Rifki boleh saya memberikan tanggapan terhadap apa yang kemarin saya lihat ya. Nah kemarin kan pengembangannya itu adalah kebahasaan dan pengetahuan dan keterampilan. Tapi kemarin sepertinya tidak sempat untuk memberikan keterampilan ya? Iya, belum sempat. Makanya kan diujikannya di minggu kedepannya. Oh, siap. Oke, kita lanjutkan ya Pak Rifki. Nah, ini kemarin strateginya adalah menggunakan diskusi kelompok dan presentasi ya sudah saya lihat kemarin ya anak-anak itu berdiskusi, kemudian presentasi, kemudian saya lihat juga kemarin seru sekali ya anak-anak merasa bagaimana mereka bisa mencari materi sendiri ya, antusias ya, ya kemudian mempresentasikan dan ada perdebatan juga ya. Betul. Ya, baik Pak Rifki. Nah sekarang kalau misalnya ada catatan juga nih dari saya kemarin itu. Nah ini ya untuk konsep kebahasannya sendiri ya kemarin itu sebaik sudah bagus ya. Mereka bisa bertanggung jawab kemudian presentasikan. Pak Rifki juga kemarin sudah memimpin siswa dan menyimpulkan materi ya di akhir pembelajaran. Oke, nah sekarang menurut Pak Rifki nih kita berefleksi ya apa yang sudah kita lakukan atau Pak Rifki lakukan. Apa kira-kira yang sudah berjalan baik selama kegiatan itu? Sebenarnya sih kalau melihat berjalan baik tentu udah hampir 60/40 gitu, karena saya selalu mengupdate mereka baik di WhatsApp gitu. Karena kalau misalnya dari presentasi kemarin ada yang kurang baik selalu diupdate kembali, diupdate supaya mereka teringat kembali dengan agenda-agenda yang belum dikerjakan. Yang pertama, yang keduanya selain itu juga mengupdate untuk merefleksikan apakah sudah tuntas apa belum. Saya juga selalu mengintrospeksi diri dulu, oh ini anak sampai seperti ini seperti apa, nanti ada solusinya apa tidak. Nah, itu sih Bu.
Jadi inti dari kemarin ini alhamdulillahnya selalu di-upgrade dan selalu diobservasi per kelasnya, baik itu via WhatsApp atau selalu nanya langsung ke orang yang dipertanyakan. Oke, Pak Rifki, terima kasih. Sekarang kita ke modul ajar nih Pak Rifki. Nih modul ajar saya sudah dapatkan, sudah lama sih ya mendapatkan modul ajar nih. Kira-kira menurut Pak Rifki nih apa yang perlu Pak Rifki perbaiki atau misalnya ada yang perlu disempurnakan dari modul ini? Baik, terima kasih Bu. Untuk yang disempurnakan mungkin masih banyak ya, karena kan ini sebenarnya masih ada kekurangan gitu, dari mulai form penilaian, form yang lainnya juga itu masih ada belum sempurna. Yang keduanya kemarin itu saya sendiri belum menyantumkan dari LKPD-nya juga belum. Gitu. Yeah. Sebenarnya kan sudah dicantumkan ya Bu, gitu, karena memang filenya juga terombang-ambing di mana, karena kan setiap pertemuan pasti ada LKPD, pada pertemuan ada latihan-latihan, itu kan tidak diketik tapi diketik langsung gitu, jadi memang berantakan. Yang keduanya jadi untuk harus dirapikan kembali itu sih Bu. Yang kedua ini belum sempurna sebenarnya dari mulai LKPD-nya atau tes tertulisnya. Yang keduanya form nilainya juga, form nilai memang sudah ada di laptop, cuma belum dimasukkan ke modul ajar ini. Terus yang ketiganya itu materi ajarnya juga masih belum digabungkan, itu masih sesi PDF, ada PowerPoint, seharusnya menjadikan Word. Iya. Ya baik, kalau begitu tadi kan ada beberapa yang harus disempurnakan ya. Kira-kira ini solusinya bagaimana nih Pak Rifki untuk bisa menyempurnakan modul ajar Pak Rifki? Ya, untuk solusi Rifki sendiri di sini akan mengobservasi ulang, teks ulang, minimal dalam minggu ini tuntas, karena kan ini harus dituntaskan dalam minggu ini Bu, karena harus sebelum di pembagian rapat minggu depan kan udah sesi baru lagi, bab baru lagi, secara otomatis ini harus disempurnakan. Yang pertama observasi, yang keduanya yaitu memasukkan data-data secara real ke modul ajar ini, seperti modul ajarnya dilengkapi. Kemarin memang kurang lengkap gitu. Tapi untuk pembanding nih, untuk pembandingnya Pak Rifki udah punya belum? Kalau untuk pembanding sih ada yang dari rekan juga dari kelas disebutkan dari Bu Rosi, juga ada dari kelas 10. Cuman dibandingin lagi dengan teman-teman dari internet, ternyata ada perbandingan beda-beda gitu. Jadi ambil nanti mau diambil yang dari Bu Rosi sebagian, dari teman-teman dari internet juga sebagian gitu, biar ada sempurna gitu. Tapi ini juga harus diperlihatkan lagi dulu ke Bu Rina, betul apa tidaknya. Ya, kalau kurikulum Merdeka memang ada aturannya yang sudah saya dapat juga. Mungkin nanti Pak Rifki mungkin nanti dengan rekan sejawat ya, dengan teman-teman nanti dilihat, membandingkan, melihat dan mungkin meminta teman-teman yang lain untuk membaca dan kemudian memberikan umpan balik kepada Pak Rifki ya. Misalnya ini di mana misalnya harus sempurnakan gitu ya mungkin ya. Iya, karena gini dulu juga pernah ngasih modul aja, cuman tidak ada respon. Iya. Juga mungkin sangat sibuk. Iya, mungkin sangat sibuk, karena mungkin saya juga tidak bisa apa-apa, karena ke Bu Jenny udah, ini belum, mereka juga belum dibuat katanya gitu. Ya baik. Yang jelas Pak Rifki terima kasih ya kemarin sudah melaksanakan kita percakapan awal, kemudian observasi kita sudah membahas apa yang sudah dilakukan di kelas ya. Kemudian tadi juga tentang model ajar juga. Kita belajar bersama ya Pak Rifki ya. Betul itu. Nah, kita mau berbicara tentang sesi kita nih, sesi coachingnya sendiri ya, sesi pembicaraan kita nih. Kira-kira menurut Pak Rifki nih apa yang sudah baik dari kegiatan observasi kita ini, kegiatan percakapan ini? Dari awal sesi 1, sesi 2, waktu itu ya, per sesi ya. Alhamdulillah semuanya baik Bu. Tidak ada yang mengecewakan ataupun bahkan justru pengalaman baru bagi saya bahwa ternyata di sesi kali ini ada observasi seperti ini. Sebelumnya memang di Tadika Puri ataupun sebelum Impaler di
13 juga belum pernah seperti ini Iya. gitu di bahasa Indonesia gitu ya. Oh, Kali ini pengalaman baru, alhamdulillahnya baik semuanya Bu, tidak ada yang mencoba. Karena terima kasih juga Bu Rina udah ada bimbingannya juga gitu. Itu kita sih diskusi bukan iya, ya, waktu siap. kemarin itu gitu. Ya, iya, siap. Alhamdulillah sudah baik. Kemudian kira-kira ada yang perlu diperbaiki nggak tidak sih dengan kegiatan ini? Kalau dari saya pribadi mungkin kesalahan dari saya mah mungkin kayaknya kurang perfect ya. Artinya waktu kemarin ada diskusi juga tidak bisa deh mungkin karena kurang konsentrasi Iya, yang iya. satu, yang keduanya. Yang keduanya mungkin nanti lebih tingkatkan lagi buat saya untuk belajar lebih baik dengan percakapan ini, diskusi ini, karena penting untuk masa depan kita juga depannya itu sih nggak ada aman. Untuk ininya sendiri misalnya artinya menurut Pak Rizky percakapan seperti ini sesi dia coaching ini diperlukan atau tidak? Diperlukan sekali karena apa sangat diperlukan supaya menambah ilmu, menambah wawasan, menambah supaya kita dapat ternyata seperti ini dari awalnya tidak tahu jadi tahu, jadi wawasan yang harus kita pengalaman lah. Kita sharing-sharing ilmu ya. Jadi ini sangat diperlukan sekali Bu intinya. Ya, iya betul sekali. Nah, sekarang saya mau bertanyakan ini loh Pak Rizky, kira-kira apa yang akan Pak Rizky lakukan selanjutnya nih, rencana tindak lanjut nih, baik dari segi pembelajaran di kelas atau boleh dan juga dan kegiatan-kegiatan seperti ini, seperti coaching ini. Kalau untuk pembelajaran di kelas, untuk di sesi selanjutnya mungkin saya seperti biasa akan membuat dulu materi atau modul ajar dulu. Yang keduanya observasi bidang studi, karena kan tidak hanya satu buku, tidak hanya untuk satu bidang saja, karena semua materi juga ada baik itu dari kurikulum yang lama ataupun yang baru. Yang keduanya untuk menambahkan anak-anak itu semangat, karena kalau di jam-jam terakhir itu buktinya tidak, kemarin seperti jam terakhir itu mereka kurang semangat, terus ditambahkan dengan ice breaking. Gitu, ditambahkan ice breaking. Yang kedua tadi apa pertanyaannya apa? Yang keduanya untuk di rencana tindak lanjut kegiatan coaching ini. Nah, untuk di coaching ini untuk kedepannya lebih diadakan lagi Bu, karena bagi saya sendiri ilmu, mungkin bagi rekan-rekan nanti jadi ilmu, karena jarang-jarang sih ada komunikasi seperti ini. Sepengalaman aku di bahasa dulu tidak ada seperti ini Bu. Lebih baik nanti diadakan lagi Bu, minimal per 3 bulan atau per 6 bulan sekali, biar supaya kita ternyata ada seperti ini, biar menggali terus apa yang kita ajarkan, apa yang kita buat dari modulnya digali terus diadakan lagi gitu. Saya. Berarti kalau begitu bisa disimpulkan dari apa yang diungkapkan sama Pak Rizky bahwa area pengembangannya untuk diri pribadi itu apa tadi untuk mempersiapkan pembelajaran gitu ya. Kemudian melihat situasi kondisi karena sering ada hal yang tidak terduga hal yang ini, karena kalau udah jam siang udah ngantuk mah ini mau tidak mau harus ada ice breaking, nyari ide lagi nih gurunya kreatifnya seperti apa gitu, karena kan kalau udah olahraga ya udahlah kita mampus gitu, tapi dengan banyak ide insya Allah. Ya itu untuk pembelajarannya. Terus untuk pengembangan coachingnya sendiri, pengembangannya ini ingin memperbanyak ilmu yang lain ya. Sharing. Selain ini juga Bu, saya teman sejawat juga mungkin dari SMK lain Bu, jadi bisa komunikasi ada apa dan bagaimana gitu, karena kan setiap sekolah kan memiliki metode yang berbeda-beda gitu. Ketika saya mengajar di lembaga lain juga tentu akan berbeda-beda satu sama lain, tapi ketika bertanya seperti ini, kok saya nggak gini, kok saya nggak seperti itu, ternyata beda-beda. Jadi maka dari itu pengen diadakan lagi seperti ini gitu, tapi tingkatnya lebih luas lagi. Nah, menurut Pak Rizky ukuran keberhasilan nih, kita cerita nih, ukuran keberhasilan dari pembelajaran apa? Ukuran keberhasilan dari area pengembangan yang nanti Pak Rizky mau kembangkan. Iya, paling kalau Pak Rizky sendiri dilihat dari observasi
tingkah laku peserta didik. Hmm. Yang pertama, yang keduanya dari pengetahuan peserta didik melalui presentasi dan tertulis, Bu. Karena kalau misalkan tidak diperbanyak tertulis atau latihan tertulis itu mereka tidak akan bisa. Contoh kemarin mengadakan STS atau semakin tengah semester, udah berkali-kali mereka latihan, ternyata alhamdulillahnya bisa. Bisa. Tapi kalau misalnya jarang latihan, ya tidak bisa, nilainya ya di bawah KKM. Itu juga ada kendalanya juga. Ada beberapa peserta didik yang tidak mengumpulkan tugas dan lain sebagainya, itu memang kendala sampai sekarang masih dicari solusinya gitu. Tapi alhamdulillahnya dengan mereka melihat nilainya yang masih nol, nyusul sedikit demi sedikit, tapi itu juga via WhatsApp ya langsung. Artinya berarti kalau begitu bisa disimpulkan ukuran keberhasilannya adalah mampunya siswa dalam presentasi, kemudian dalam memahami pengetahuan, dan terakhir adalah tes tertulis. Oke, lanjut ya Farid ya. Kalau ukuran keberhasilan untuk proses coaching ini sendiri? Dari komunikasi yang kita sampaikan hari ini, Bu. Jadi yang pertama komunikasi, yang kedua apa namanya tadi susah nyebut. Intinya ada dua kok. Jadi pengalaman dan pengalaman yang saya yang dapatkan dari Ibu Rina pun dari rekan-rekan itu sangat berharga. Apalagi misalkan kalau tiap hari coaching seperti ini enaknya, Bu. Jadi ukuran keberhasilannya jadi menambah pengalaman ya, karena kan pengalaman baru, mungkin dari rekan-rekan yang lain juga mungkin. Ini Pak itu juga harus sekali-kali ke kelas akan sejawat. Boleh, iya. Untuk lebih pengalaman. Nah sekarang untuk ini Pak Rifki, kira-kira apa sih yang bisa mendukung hal yang akan Pak Rifki kembangkan, yang akan mendukung keberhasilan? Tentunya untuk pembelajaran dulu. Kalau untuk mendukung, tentunya yang pertama dari rekan-rekan teman-teman dari MGP atau rekan-rekan partner kerja, itu yang pertama sejawat. Yang keduanya tentu Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan. Yang ketiganya mungkin diambil dari metode-metode studinya, Bu, gitu. Dan observasi, tentu baik lagi ke observasi, karena anak-anak itu memiliki psikologinya yang berbeda-beda, ada pendekatan yang berbeda-beda. Selain dengan rekan sejawat, juga ada siswanya berarti ya? Iya, siswanya. Jadi ada komunikasi dengan misalkan dengan ibu, nih Bu, kelas ini saya seperti ini, mungkin di kelas ibu ada solusinya, ada komunikasi atau ada ibaratnya sharing. Itu sih, Bu, kalau saya lebih jatuhnya ke situ. Baik, yang jelas kalau pendukungnya tadi yang jelas dari kepala sekolah dan rekan sejawat, dan paling utama. Intinya siswa mungkin. Siswa karena kita berhubungan dengan siswa, kita berhubungan dengan orang banyak juga, karena kan kita tanpa memberikan motivasi, mereka akan jadi ngedrop. Jadi kita sebaik memberikan motivasi yang membawa mereka ke arah yang lebih baik. Pak Rifki, dari semua ini sudah ditanyakan. Nah, kira-kira Pak Rifki mau ada yang disampaikan? Baik, untuk yang disampaikan sih tidak, Bu. Hanya saja mungkin bagi saya sendiri pengalaman dan terima kasih udah ikut sertakan dalam hal ini. Mudah-mudahan Ibu dan rekan juga sukses ke depannya, menjadi yang terbaik buat saya pribadi dan rekan. Aman, terima kasih. Sama-sama, terima kasih Pak Rifki sudah melakukan sesi coachingnya dengan saya dari mulai percakapan, kemudian observasi ke kelas, kemudian hari ini kita pasca, dan ini mungkin jangan terhenti sampai di sini betul. Ya. Masih ada lagi nanti kita sering-sering sharing. Pak Rifki juga main-main ke kelas saya, mungkin kita berdiskusi dengan rekan yang lain. Itu mungkin yang percakapan pasca kita. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi. Mungkin Pak Rifki ada banyak sekali manfaat Itu saja mungkin. Terima kasih. Ibu ada yang ingin disampaikan? Terima kasih telah ada dialog berdua, terus sekali
sekali lagi di sini karena apa? Karena Bu Rina sebagai keluar di sini sudah memberikan atau sudah mengikuti menampakkan terdampak itu langkah dari coachingnya, yaitu dari kitanya dan nampak sekali. Yang mana tadi menyampaikan juga tujuannya, kemudian verifikasi dulu permasalahan yang telah dilakukan, tapi juga menanyakan juga apa rencana tindak lanjutnya seperti apa dan seperti apa. Ini sangat bagus sekali ya. Dan juga di sini juga pengembangan dirinya juga jadi tanyakan oleh Rina bahwa di sini kegiatannya sendiri sudah menerapkan dari tadi yang sangat luar biasa. Terima kasih. Ya, dan juga untuk penyusunan RAP itu sudah dijelaskan tadi. Ya. Dan harapannya juga mudah-mudahan itu suatu perbaikan nanti oleh Pak Rizky ya. Oh ya Pak Ellen, saya tadi maaf dengan Pak Eri dari Pak Rizky ya. Jadi nanti untuk perbaikannya itu nanti diperbaiki lagi dan mudah-mudahan nanti akan lebih lagi nanti dalam pelajaran itu saja. Iya. Saya juga sudah melihat dari segi apa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Rina di sini sudah memenuhi dari pertanyaan dari pengembangan Rizky ya. itu saja. Ya. Kita pertanyaan lagi ya Bu Rina ya. Mudah-mudahan nanti bisa terkait baik dengan rekan-rekan. Itu saja. Ya, baik, terima kasih. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.